apa yang dia bangun hari ini, Ya. yang hari ini kita lihat Real Madrid adalah mimpi 20 tahun yang lalu. Artinya sudah dibangun sejak lama ya? Jadi dia udah bikin roadmap 20 tahun yang lalu, baru terwujud sekarang. Dari pihak JIS sudah menjanjikan bahwa ini ke depan tidak akan terjadi lagi. Ya kita berharap seperti itu karena gimana juga ini adalah janji Pemprov ke para supporter Persija yang ada di Jakarta. Karena hari ini di Jakarta itu cuma ada satu klub di Liga Utama yaitu Persija Jakarta. Halo teman-teman di Jackmania semuanya, selamat datang di Persija Now. Yes, ini merupakan program debutan, ini merupakan episode perdana juga nih. Bersama saya Natasha Jarwadia, kita akan ngobrol-ngobrol semuanya yang berhubungan dengan Persija pastinya. Dan hari ini Natasha juga sudah ditemani oleh Bapak Muhammad Prapanca, yakni Direktur Utama dari Persija Jakarta. Langsung kita sapa. Halo, Pak Panca berarti ya lebih akrabnya kalau kita ngobrol-ngobrol. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Yang pertama mungkin saya harus buka dengan ucapan sejauh ini selamat untuk Persija. Terima kasih. Berada di papan atas, luar biasa penampilannya. Tapi kita penasaran mungkin dari sisi manajemen dulu nih Pak. Sejauh ini gimana melihat performa dari Persija di I-League saat ini? Sesuai gambar lah hari ini ya. Sejauh ini kita udah buat program untuk musim ini menuju juara, insya Allah. Sejauh ini hitung-hitungan kita semua masih sesuai on track. Jadi walaupun emang ada spektakuler, Borneo sampai hari ini unbeatable masih draw aja enggak gitu ya. Tapi ya itu kan bola ya, gitu ya. Betul. Semua bisa terjadi. Setuju Pak. Dan tentunya ini juga menjadi picu untuk anak-anak bisa kerja lebih keras lagi lah tim gitu beserta pelatih. Iya, kalau kita lihat sebetulnya selain dari sisi teknis sebetulnya ada beberapa juga nih dari Persija yang sebetulnya juga sedang memberikan mungkin hal-hal seperti membenahi fasilitas juga ini menjadi salah satu faktor penting juga mulai dari Sawangan hingga adanya kantor baru Pak. Nah, ini sebetulnya apa sih goals untuk kedepannya dengan menghadirkan fasilitas-fasilitas seperti ini? Ya, kita pengen refreshment lah. Kita pengen refreshment, biar tim juga punya aura baru ya, hype baru. Jadi tentunya dengan catatan-catatan kita masa lalu, mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu optimalisasi sehingga tim maupun pihak manajemen juga bisa lebih berjibaku untuk ke depan. Ya tentunya juga untuk program kita Persija menuju 100 tahun di 2028 ya kita membenahi baik dari pondasinya dulu gitu ya, tapi nggak boleh ketinggalan juga performance di tim senior gitu ya. Ya mudah-mudahan ini semua apa yang kami lakukan itu bisa membawa semangat baru, tentunya visi misi yang kemarin terpangkas oleh COVID. Itu ke depan kita bisa lebih baik lagi lah. Gitu. Menarik apa yang dikatakan sama Pak Panca tadi dengan adanya fasilitas baru, semoga juga bisa memberikan semangat yang lebih baru lagi untuk Persija. Dan kalau dari sisi mungkin pertimbangan utama apa sih Pak, kalau boleh tahu dari sisi manajemen sendiri untuk ada satu training ground, yakni yang di Sawangan yang juga dilakukan renovasi. Kemarin saya sempat ke sana juga Pak, ngelihat bagaimana kurang lebih situasinya di sana dan juga sebetulnya yang bikin kita penasaran akan ada penambahan fasilitas lagi nggak Pak kira-kira di sana? Ya. Tentunya kita juga masih melihat situasi hari ini dan kita akan menyesuaikan dinamika yang ada. Ya pastinya setelah saya studi banding ke beberapa klub-klub yang sudah well established di luar negeri, masih kurang
fasilitas yang kita hari ini ada. Tapi balik lagi kesediaan dari tempat kita, terus penyesuaian dan harus meremap apa yang ada menjadi di training center, itu juga kita sedang dalam pembicaraan. Jadi kita lihat ke depan apakah bisa dilakukan dengan cepat atau kita melakukannya secara bertahap. Oke. Ada target Pak kira-kira kapan selesainya mungkin? Ya maunya sih segera ya. Di wajah baru kita tahun 2028 pada saat ulang tahun Persija 100 tahun 1 abad, itu semua udah rampung, selesai. Gitu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan betul, karena pasti teman-teman pun gak sabar untuk menantikan seperti apa kira-kira nanti wajah barunya juga di. Dan sebetulnya kalau ngomongin tentang Persija, ada satu hal yang menarik bahwa Persija ini tidak bukan sebuah tim yang membutuhkan atau menginginkan sesuatu yang instan. Salah satunya saya juga ngelihat nih Pak, dengan banyak pemain EPA Persija ya dipanggil ke timnas kelompok umur. EPA ini kan berarti kan binaan juga ya Pak ya. Artinya ada yang ingin ditargetkan supaya tidak memiliki sesuatu yang instan tapi dibina dari usia muda juga. Pembibitan. Ya. Bahwa kalau kita lakukan secara instan itu kan nanti programnya itu bisa nggak jalan. Jadi kita harus mulai dari pembibitan awal, dari sekolah, menuju EPA, menuju tim senior. Itu yang saya lihat di semua yang saya sudah muter-muter nih, melihat studi banding ya. Dan itu efektif gitu. Tapi emang balik lagi nggak bisa dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ini menurut saya akan membuat program ke depan maupun karir di dalam dunia sepak bola ini bisa tertata secara rapi. Contoh, kebenaran kemarin terakhir saya bertemu dengan manajemen Real Madrid gitu ya. Apa yang bandingnya cukup jauh tuh ya Pak. Apa yang dia bangun hari ini? Ya. Yang hari ini kita lihat Real Madrid adalah mimpi 20 tahun yang lalu. Artinya sudah dibangun sejak lama ya? Jadi dia udah bikin roadmap 20 tahun yang lalu, baru terwujud sekarang. Jadi bagi saya emang nggak instan emang. Betul. Apa yang menjadi hari ini Real Madrid itu nggak instan. Sama juga dengan klub-klub yang beberapa yang saya datangi gitu. Jadi saya rasa yang kita lakukan sudah on track gitu ya. Saya melanjutkan dari pemimpin masa lalu gitu ya. Nanti sampai era saya selesai, pengganti saya juga bisa lebih mengembangkan lebih baik lagi. Gitu. Ada mungkin ini nggak sih Pak strategi tersendiri dari Persija untuk bisa menyimbangkan atau mengatur bagaimana para pemain muda dan juga para pemain senior yang ada di klub utama saat ini? Ya dari manajemen yang ada, itu dari tim akademi, tim di bawah direktur teknis dan olahraga, itu selalu melakukan diskusi-diskusi rutin, ya kan? Selalu mengupdate dengan situasi hari ini, itu untuk membuat program pelatihan yang mempunyai mendekati standar internasional. Mungkin untuk sempurna belum, tapi kita akan selalu mencoba untuk mendekati langkah-langkah itu sehingga kita akan berada di jalur yang tepat untuk pembinaan dari usia dini menuju tim senior gitu. Ya contohnya udah banyak lah ya, gitu yang dari tim EPA-nya Persija yang hari ini cukup baik berkancah di timnas. Tapi balik lagi, nggak hanya Persija doang gitu ya. Jadi saya rasa klub-klub lain juga melakukan hal yang sama ya, gitu. Berjalan dengan waktu lah. Dan mudah-mudahan dengan konsep ini kita mungkin akan menjadi salah satu liga dan klub yang bisa berkancah di Asia lah. Wah. Gitu. Ini target yang luar biasa Pak, dan semoga bisa terrealisasi nantinya ke depannya dengan melihat bagaimana perjalanan dari Persija sendiri. Lagi-lagi bahwa saya setuju sama yang Pak Panca tadi katakan bahwa tidak ada hasil yang instan. Kalau emang mau yang jadi terbaik, pasti ada proses. Seperti itu. Berbicara mungkin satu hal yang banyak juga lah pasti Pak Panca ditanyakan oleh orang-orang tentang sebuah target. Target musim ini kita ngelihat bahwa Persija persaingan di papan atas makin luar biasa. Tapi kalau bicara tentang target juara di musim ini Pak, dari manajemen apa ekspektasinya? Ya targetnya juara. Targetnya juara, oke. Tapi targetnya apa juara. yang mungkin untuk bisa berada atau mengabulkan ekspektasi dari para fans juga tentu jadi musim ini? Pada layaknya sebuah klub kita selalu diskusi intens dari direktur olahraga,
direktur akademi, pelatih kepala, manajer termasuk dari saya perwakilan manajemen, itu kita intens. Jadi kalau seandainya nanti mungkin 2 minggu sekali, kayak hari ini kita FIFA Match Day ya, jadi ada waktu luang untuk bisa berkumpul, untuk melakukan penyempurnaan ke depan menjelang kita open window gitu kan. Apakah ada penambahan pemain ataukah ada jual beli pemain gitu. Jadi ini lagi digodok terus untuk menyempurnakan tim senior terutama agar kita bisa mencapai target musim ini itu untuk juara gitu. Ya kita tentunya juga pengen seperti klub lain berusaha untuk selalu ada di papan atas gitu ya, tapi kan dinamika di pertandingan ini sangat luar biasa, dan tentunya saya juga happy sampai saat ini kualitas liga kita terus membaik, disempurnakan oleh penyelenggara liga maupun dari pihak federasi untuk menyempurnakan terus. Emang tidak bisa instan, pasti berproses. Saya yakin dalam waktu dekat kita akan bisa berkancah, liga kita akan naik peringkat cukup signifikan di Asia, mudah-mudahan. Amin, itu yang kita harapkan semuanya ya Pak, untuk bisa terjadi. Terus kalau yang membedakan mungkin di musim ini dari Persija yang hadir di musim 2025-2026 dibandingkan dengan musim lalu, menurut Bapak pembangunan tim Persija ini apa yang berbeda? Semenjak saya memimpin Persija 2 tahun ini, ya kita mencoba melakukan perombakan besar-besaran. Ya kan, kita mencoba menata ulang visi misi Persija menuju masa depan yang baru, gitu ya. Jadi pengalaman kita yang kemarin, terus salah satu contohnya adalah termasuk berbicara dengan Pemprov untuk pengelolaan JIS secara penuh, gitu ya, yang sedang dalam proses hari ini, di mana kami sangat yakin apabila kami bisa lakukan itu akan menambah nilai komersial JIS itu sendiri maupun nilai komersial Persija. Dan tentunya itu akan memberikan suatu dampak psikologis ke klub-klub rival kita. Kalau seandainya kan kita punya stadion sendiri yang nggak nomaden gitu kan ya. Ini juga tantangan berat karena itu juga nggak bicara biaya yang sangat kecil gitu ya. Tapi kita tidak mengubur mimpi kita bahwa kita pengen membangun stadion kita sendiri, walaupun sekarang kita lagi bermimpi dan berproses gitu ya. Karena semua kan berawal dari mimpi, kita jawantahkan dalam bentuk action sesuai dengan rencana. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat lah. Gitu. Semoga dalam waktu dekat, amin. Saya punya pertanyaan lebih lagi mengenai stadion untuk Persija sendiri Pak. Tapi mungkin kita harus kesampingkan dulu. Karena saya ingat tadi Bapak sebelumnya mention juga di awal bahwa ini Persija akan segera menuju ke 100 tahun. Tidak terasa sudah hampir 100 tahun Persija ada. Tapi tentu ini bukan hanya sekedar perayaan. Kita lihat bagaimana ini momentum yang besar banget bagi Persija. Tapi kalau dari mungkin visi besar yang ingin dicapai oleh manajemen, dari Bapak apa yang ingin dicapai Pak? Misi, visi dan juga misi Persija di 100 tahunnya. Ya ingin. Ya, keinginan. Keinginan dari sisi prestasi, ya kita pengen juara tiap tahun. Itu yang pasti diharapkan, betul Pak. Kita berjibaku bersama manajemen beserta tim klub untuk gimana cara mewujudkan itu. Gimana cara menyempurnakan. Tentunya untuk menyempurnakan ini semua, kita juga perlu fundamental finansial yang cukup baik. Jadi kita tim komersial kita perbarui, kita coba maksimalkan, dan tentunya komunikasi kita dengan kebenaran Pak Gubernur sebagai pimpinan DKI Jakarta itu intens gitu ya, saling berkolaborasi. Alhamdulillah Pak Gubernur juga menyambut positif, dan itu tidak kita manfaatkan seketika, tapi kita juga pengen memberikan satu feedback di mana apabila Persija mencapai itu semua, ini akan memberikan kontribusi yang bagus juga ke Pemprov gitu. Dalam artian ya dari wisata olahraga ya, pertandingan, dan terus tentunya juga rencana DKI Jakarta di bawah pimpinan Pak Gubernur Pramono Anung itu menjadi
salah satu global city di dunia gitu. Di mana salah satu pilar program Pak Gubernur adalah kerjasama dengan Persija gitu. Nah, itulah visi misi kita yang harus kita jaga ke depan dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Iya. Tapi sebetulnya ngomongin juga tentang bagaimana hubungan antara Pemprov DKI Jakarta dan juga Persija Jakarta. Tadi mungkin sudah dikasih tahu bagaimana surface yang dimiliki oleh hubungan antara DKI Pemprov dan juga Persija yang sebetulnya bisa dikatakan makin erat kayaknya nih Pak. Alhamdulillah. Hubungannya. Alhamdulillah. Semakin dekat juga komunikasinya. Mungkin bisa ceritain nggak sih Pak awal mulanya sinergi ini sempat dijalankan dengan target yang tadi sepertinya sudah disepakati juga ya untuk ke depannya nanti? Ya saya rasa itu janji politik Pak Gubernur dengan masyarakat Jakarta, di mana dalam bagian masyarakat Jakarta itu ada salah satu pilar organisasi pencinta sepak bola Jakarta terutama yang kita sebut hari ini Jakmania. Jakmania. Di mana mungkin janji politik itu macam-macam saat itu, dan pada saat beliau dilantik itu dia ingin mewujudkan itu. Dan ya mungkin salah satunya adalah membuka diskusi dengan kami pihak Persija, di mana saya mewakili sebagai pimpinan Persija saat ini itu untuk melaksanakan janji-janji politik Pak Gubernur gitu ya. Kita sesuaikan dengan kapasitas kita ya sebagai klub sepak bola ya mengelola. Jadi apa yang bisa kita berikan kolaborasinya yang sesuai dengan kemampuan kita. Di luar itu ya kami belum bisa kan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, dan saya yakin mungkin dari Pak Prapanca sendiri sudah cukup mewakili suara-suara dari para Jakmania yang fansnya ini udah banyak sekali ya Pak. Kalau kita lihat artinya kalau sebetulnya yang kita nantikan adalah bagaimana nih untuk kedepannya. Apalagi mungkin ngomongin tentang bentuk konkret yang mungkin sudah ada belum sih Pak sejauh ini yang dilakukan dari Pemprov sendiri terkait dengan janji-janjinya saat ini. Salah satunya kemitraan lah. Oke. Kemitraan di mana di dalam jersey kami ada MRT, Transjakarta, Bank Jakarta kalau nggak salah, Pamjaya. Nah, kalau nggak salah 4 itu. 4. Ada yang bersifat itu kolaborasinya adalah saling memberdayakan. Bahwa kadang-kadang program Pemprov itu melalui kanal Pemprov tidak sampai ke publik. Nah, bekerja samalah dengan kanal-kanal sosial medianya Persija untuk menyampaikan program-programnya. Contoh Pamjaya. Pamjaya sangat masif melakukan perubahan-perubahan untuk menyediakan air bersih yang melayani publik agar nanti air bersih ini ketersediaannya bisa merata. Nah, dia menggunakan kanal Persija. Salah satunya. MRT mungkin terkait dengan program untuk menjaga infrastruktur Pemprov, di mana memakai kanal sosial media Persija untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, bahwa ini adalah fasilitas publik jangan sampai dirusak dan lain-lain, adalah melalui kanal-kanal Persija, termasuk Transjakarta. Transjakarta juga melakukan hal yang sama dan juga menjanjikan kita pada saat kita main home, semua Transjakarta akan mensupport untuk menuju ke stadion baik JIS maupun ke GBK. Ke Solo belum ada. Kejauhan tuh ya Pak. Betul. Karena kalau kita lihat memang dari Bapak sendiri sepertinya sudah cukup mewakili banyak dari apa yang mungkin diharapkan juga ya, ekspektasi dari para penggemar ya ini para Jakmania. Apalagi kalau kita lihat sedikit Pak ke belakang, pasti nggak mungkin kalau tidak ada perasaan mungkin sedikit kecewa dari Jakmania tidak bisa mensupport Persija Jakarta, tim kesayangannya Pak di Jakarta. Aduh, ampun. Saya yakin mungkin di sosial media kalau kita ketik gitu ya, udah banyak sekali tuh para Jakmania yang komplain. Waduh, banyak. Terkait stadion yang saat ini memang harus melalui yang namanya renovasi karena memang saat ini kondisinya tidak ideal untuk dilangsungkan pertandingan Persija kemarin. Bapak tanggapannya gimana melihat hal itu? Aduh, pasti kan sedih juga melihat nggak ada yang bisa mensupport Persija gitu. Balik lagi ya, ini Indonesia, hal ini udah biasa dilakukan, tapi ini dari pihak JIS sudah menjanjikan bahwa ini ke depan tidak akan terjadi lagi. Ya kita berharap seperti itu karena gimana juga ini adalah janji Pemprov ke para supporter Persija yang ada di Jakarta. Karena hari ini di Jakarta itu cuma ada satu klub di Liga Utama yaitu Persija Jakarta.
Karena GBK itu kan juga kadang on off karena ada timnas ya. Betul. Jadi kita juga menghargai keputusan-keputusan yang ada oleh pengelola gitu ya. Tapi mau apa daya kalau seandainya kan terjadi seperti itu, ya kita harus hijrah. Jauh juga Jauh. Pak. Karena emang beberapa kita harus memikirkan security teman-teman, Betul, ya kan? betul. Keamanan para supporter ya, yang kita selalu hari ini bersama-sama, nggak klub Persija doang, bersama-sama dengan klub lain untuk berkolaborasi untuk udahlah jangan kayak dulu lagi gitu. Ada ada perkelahian, ada saling nyinyir mungkin biasa, tapi kadang-kadang kan tidak harus dilakukan secara fisik. Betul. Kan ya. Itu hanya 2x45 kita melakukan saling nyindir-nyindir, tapi setelah itu kan kita sama-sama punya KTP yang tulisannya Republik Indonesia. Betul. Kan gitu loh. Jadi untuk apa kita ribut-ribut gitu kan gitu. Jadi tapi ini semua pemilik klub itu melakukan. Gimana caranya kita berkolaborasi dan tentunya bekerjasama dengan penyelenggara I-League yang sedang berproses nih, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama atas izin federasi kita bisa home away, bisa para supporter bisa hadir. Aduh, itu yang diinginkan. Mungkin sedikit pertanyaan receh, sempat ngelihat juga nggak Pak section komen mungkin di sosial media? Nggak pernah. Di Persija official account, siapa tahu ada yang lebih baik nggak usah itu dari tim sosmed aja. betul. Jujurnya saya nggak punya sosmed, cuman karena pas saya jadi presiden klub, saya harus punya sosial media. Iya. Ada yang komplain juga nggak mungkin ke sosmed Bapak? Sangat. Wow, nge-DM mungkin Pak? Personal ya? Nggak punya. Oke. Cuman itu aja sih. Oke. Tapi ini wajar ya, maksudnya kita bisa lihat bagaimana kita semua ini pendukung setia yang namanya pecinta sepak bola, ya kan, tidak bisa mendukung timnya secara langsung, apalagi di kotanya sendiri, pasti menjadi sesuatu yang mungkin agak bikin kecewa gitu. Tapi kita harapkan semoga untuk kedepannya sesuai janji bahwa tidak terjadi lagi kedepannya ya Pak. Artinya stadion bisa harus segera diedukasi terus. Betul. Harus diedukasi terus. Contoh kalau paling gampang, kalau kita nonton pertandingan di Eropa maupun di mana yang saya lihat di Eropa. Setiap mereka belum main, selalu ada jargon-jargon yang, karena mereka kan cerita masalah SARA, ya kan, rasisme. Ya. Selalu ada kampanyenya. Sebelum mulai selalu ada iklannya. Si pelatih lah yang ngomong, si manajer lah yang ngomong, pemain lah yang itu untuk selalu membangkitkan, karena visual itu akan terekam lama, gitu. Mungkin dari kecil sampai dia besar, gitu ya. Dan saya berharap itu juga dilakukan oleh penggemar sepak bola di Indonesia. Visual itu harus dilakukan. Dan ini sedang di-assessment gimana bentuknya oleh penyelenggara, bentuk kampanyenya kayak apa gitu ya, gitu, bahwa Stadion Damai itu sangat perlu untuk kita semua mendukung klub masing-masing gitu. Jadi kalau seandainya seperti itu kan, ya klub bisa quote-unquote bisa punya uang untuk bisa memberikan mimpi ke para supporter, membentuk tim yang terbaik gitu kan. Tapi kalau ribut-ribut terus kan akhirnya dipangkas lah, cuman boleh 50%, uangnya kan nggak terlalu banyak. Gimana kita mau rekrut pemain yang menuju keinginan kita menjadi juara kan? Dan itu semua rata, semua 18 klub yang ada di Liga 1 pengen juara. Nah, kita berlomba-lomba lah, kan nggak mungkin juara 1 sampai 18. Iya, artinya bukan berkompetisi itu ya. Iya, gitu. Jadi itu yang saya yakin dalam waktu dekat dengan kemajuan teknologi ini dan mudah-mudahan edukasi yang cukup baik, sehingga para pecinta sepak bola mulai paham bahwa ini harus dilakukan gitu ya. Karena itu semua harus datang dari diri kita semua masing-masing gitu. Iya. Karena saya yakin kalau misalkan ada sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan akan merugikan para fans juga kan Pak, dengan misalkan ada keributan-keributan atau apa di stadion dengan pemangkasan jumlah penonton. Artinya kan fansnya juga terbatas untuk bisa menyaksikan tim favoritnya mereka. Itu belum satu, nanti infrastruktur. Iya, sebetulnya lebih melebar lagi. Nanti warga setempat betul akan mencemooh bahwa liga kita belum siap untuk. Nah, itu kan jadi bahaya gitu. Betul. Kan. Yang bisa membuktikan ya kita bersama. Nggak cuma sekedar supporter, kita pun juga memperbaiki fasilitas panpel, memperbaiki agar nanti edukasi pada saat menonton tuh nggak boleh
Ya, nggak boleh bawa senjata tajam, tidak boleh bawa hal-hal yang sifatnya bisa ya misalkan melempar sesuatu ke lapangan dan lain-lain. Terus masalah gender juga kita harus kita perbaiki gitu ya, jangan sampai nanti ke depan berkurang lah. Dulu kejadian-kejadian itu waktu di Persija main home baru tahu kita 2-3 hari setelah di sosmed. Sekarang hitungannya udah 3 jam kita udah tahu, langsung, jadi kita bisa langsung segera. Nah ini kan nggak bisa cukup puas, harus sempurna terus kualitas pelayanan kita pada saat kita menjamu para penonton pada saat kita main. Dan kita lagi coba dengan Panpel untuk gimana caranya setiap selesai main itu dalam waktu 30 menit itu stadion sudah kosong. Nah ini sedang kita trial terus, karena di luar negeri itu 15 menit. 15 menit, game selesai, tidak ada pay rate, cuman ya tim home selebrasi sedikit gitu ya. Terus mereka keluar, itu dalam waktu 15 menit itu kosong, nggak ada orang. Semua udah di luar. Semua patuh tuh ya Pak? Semua, dan itu kan demi kecintaan mereka ke klub. Betul. Gitu, baik home maupun away. Dan itu saya sampaikan ke Ketua Panpel, ini harus kita lakukan terus. Bertahap, emang nggak gampang ya. Tidak gampang, betul. Pastinya proses juga, dan apalagi butuh edukasi lebih lagi. Iya, apalagi kalau kita pindah-pindah stadion terus kan, medannya beda-beda. Panpel kan bingung juga kan gitu. Betul. Ya, ini yang kita harapkan teman-teman The Jackmania, semoga dengan menyaksikan video ini juga bisa menjadi salah satunya adalah edukasi juga ya Pak ya, untuk nanti ketika kita sudah bisa bermain di stadion yang ada di Jakarta, semoga kedepannya kita bisa patuh dengan segala aturan yang ada. Amin, itu yang paling penting. Tapi kalau dari Bapak sendiri, apa sih sebetulnya mungkin seberapa besar kalau melihat dukungan yang diberikan oleh pemerintah untuk Persija bisa mencapai targetnya Pak, khususnya di tahun ini dulu? Pemprov Jakarta, sorry. Sangat support 100%. Sangat support 100%. Dan kita selalu menjaga bersama dengan Panpel, keamanan, dan para supporter untuk tidak ada hal-hal yang sifat merugikan publik. Fasilitas publik maupun warga setempat, kita selalu berusaha lebih baik. Tapi yang namanya sekian orang nonton 40.000, 60.000, 70.000, nggak bisa kita kendalikan semua. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisasi, dan tentunya dari pihak Pemprov juga sampai sejauh ini alhamdulillah support terus. Mudah-mudahan kualitas kita melayani para penonton datang dan memberikan hasil yang terbaik pada saat pertandingan itu bisa kita lakukan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan itu membuat Persija musim ini bisa duduk di puncak kelas. Kita, amin Pak. Saya juga pengen ngeliatnya gitu Pak. Amin. Dan juga untuk bisa memenuhi ekspektasi dari para fans ya di The Jackmania. Jelas untuk bertarung yang namanya satu musim bukan hal yang mudah, menghadapi lawan yang berbeda-beda. Konsistensi juga diperlukan tentunya. Tapi jika memang semuanya sudah disupport sedemikian rupa dari manajemen dan lain-lain, harusnya harapannya target itu bisa tercapai Pak. Amin. Kalau dari sisi manajemen lagi Pak, mungkin melihat para pemain yang ada saat ini, Bapak ngelihatnya gimana? Ada pemain-pemain mungkin yang juga baru didatangkan di tahun ini, tentunya untuk bisa mensupport target dari Persija untuk bisa juara. Ya, ini sedang kita godok dengan tim pelatih kepala, manajer, direktur olahraga, direktur akademi, termasuk manajemen. Lagi melakukan komposisi, apakah kita harus merekrut pemain baru, beli, jual. Nah itu yang mudah-mudahan minggu ini kita bisa putuskan. Persiapan open window nanti kita bisa melakukan negosiasi dengan calon-calon yang sesuai dengan keputusan kita bersama. Gitu. Oke, amin. Ada harapan lagi Pak mungkin untuk kedepannya bagi Persija dan juga mungkin dalam bentuk kerjasama ya Pemprov DKI? Ya, kita akan selalu terbuka, di mana walaupun kami korporasi swasta, tapi ini ngurusnya kayak ngurus pemerintahan kecil, di mana para supporter ini itu adalah sebagai check and balance kita, pengontrol kita paling kuat atas kualitas jalannya manajemen maupun keputusan kita, dan untuk membentuk tim yang agak bisa
memberikan yang terbaik sesuai keinginan para supporter. Gitu. Ya mudah-mudahan kita ke depan bisa memberikan yang terbaik dan sesuai target kita hari tahun ini, tidak nunggu tahun depan. Bahwa musim ini ya kita juara, kalau bisa kita back to back, kalau kita bisa hat trick, itu akan yang kita utamakan hari ini adalah melakukan yang terbaik. Gitu. Wah, luar biasa. Melakukan yang terbaik dulu, semoga hasil positifnya juga bisa mengikuti ya Pak. Mungkin terakhir sebelum kita menutup sesi talk show kita kali ini Pak, ada yang ingin disampaikan untuk The Jackmania, para fans setia dari Persija Jakarta, ya mungkin jangan emosi-emosi lagi melihat kemarin timnya nggak bisa mendukung langsung di Jakarta, tapi mungkin ada yang ingin disampaikan dari sisi Pak Prapanca sendiri. Mungkin saya mewakili manajemen, terima kasih kepada para supporter yang selalu mendukung kita, baik di lapangan maupun di luar lapangan, yang selalu memberikan kritik, yang dimana kritik ini adalah suatu hal yang sifatnya adalah saran membangun untuk kita dari sisi manajemen, dan tentunya juga kita harus sortir, nggak semua kita bisa puaskan. Jadi kita akan memberikan yang terbaik, dan tentunya bahwa saya berharap kolaborasi kita manajemen dengan para supporter ke depan menuju kita 100 tahun dan beyond, itu akan memberikan suatu hal yang luar biasa. Saya berharap mungkin di era saya ataupun di era yang akan datang bahwa Persija akan menjadi salah satu klub yang akan dihormati se-Asia. Itu kita harus, tidak hanya kerja saya seorang saja, ini harus kita lakukan bersama. Betul. Tentunya dengan semua kapasitas kita hari ini, semua kemampuan kapasitas kita curahkan demi Persija Jakarta. Amin. Tepuk tangan dong semua. Itulah dia pesan yang disampaikan dari Pak Panca langsung untuk teman-teman semua yang menyaksikan ini, untuk para The Jackmania. Kita akan tutup sesi talk show yang sangat menarik ini. Kita sudah mungkin recap sedikit tentang bagaimana yang sudah disampaikan Pak Prapanca tadi, mulai dari Sawangan yang semakin modern, luar biasa, fasilitas Persija yang semakin diperbarui. Tentunya ini menjadi fondasi atau dasar yang sangat penting juga. Lalu juga para pemain-pemain muda yang luar biasa yang semakin berkembang, kita lihat dibina sedemikian rupa, dan juga tentunya akan ada rencana besar yang sudah disiapkan juga oleh Persija menuju ke 100 tahun. Kapan detailnya Pak 100 tahunnya? 2028. 2028. Kita harapkan semoga untuk Persija Jakarta juga bisa menjadi the winner, the champions di musim ini Pak. Di season yang luar biasa ini. Amin. Tetap bisa bersaing di papan atas dan juga meraih hasil terbaik positif di akhir musim nanti. Kalau gitu Pak Prapanca, saya ucapkan terima kasih banyak Pak untuk sharing session di talk show kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman The Jackmania semuanya yang sudah menyaksikan talk show kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus di episode-episode berikutnya. Don't forget juga untuk subscribe ya, like juga videonya, dan juga silakan kalau ingin berkomentar langsung saja ke kolom komentar yang ada di bawah. Akhir kata, Natasha Germania pamit. I'll see you next time. Bye-bye!